Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, Bu, yang tidak berakhlak itu siapa? Bukan hanya preman, Bu. Kadang-kadang preman itu sopan sama orang yang ke masjid. Tapi justru yang kadang-kadang tidak berakhlak itu siapa? Orang yang datang ke kajian, orang yang belajar, tapi justru paling minus akhlaknya kepada sesama muslim yang lainnya. Dan itu yang menjadi sebuah PR besar pada kehidupan kita. Ibu, tahu ya, Bu? Ada satu keluarga, Bu. Ada satu keluarga, hanya karena masalah-masalah ijtihad, maka keluarga itu berani memenjarakan saudaranya. Hanya karena masalah ketika tidak bisa menyikapi masalah tentang agama. Dan ini yang kita khawatirkan terjadi dan menimpa kepada kita selaku penuntut ilmu. Makanya Ibu, saya terkadang lebih senang ketemu sama bapak-bapak. Walaupun mungkin proses belajarnya pelan-pelan, tapi akhlaknya baik. Daripada saya ketemu dengan orang yang proses belajarnya cepat dan terkesan terkadang instan, tapi ternyata begitu mudah dia menjatuhkan kehormatan orang sesama muslim. Sekali lagi, kehormatan Ka'bah itu lebih rendah daripada kehormatan satu muslim. Ingat-ingat itu, Bu. Jadi nanti kalau kita sedang terbakar emosi tentang seseorang, ingat perkataan Rasulullah ketika Nabi sedang tawaf. Wa inna lahurmah hadhil Ka'bah wa inna lahurmatul mu'min a'dhum min hurmatika ya Ka'bah. Rasulullah lagi tawaf. Melihat Ka'bah. Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah, kehormatan satu orang yang beriman jauh lebih mahal daripada kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Satu orang beriman. Makanya tahan bicara kita kalau sudah bicara tentang kehormatan orang. Pengajian yang gak satu dengan kita, jangan buru-buru emosi kita menyikapinya. Guru, ustadz, hati-hati kalau sudah bicara tentang kehormatannya. Teman kita ngaji, hati-hati menjaga kehormatannya. Sama pula, Bu, dengan artis. Kalau Ibu ngelihat artis ada masalah, udah, nggak usah ikut komen. Komen atas masalah yang Ibu juga nggak tahu, nggak kenal, nggak usah, nggak ada faedahnya. Paham ya? Sekarang mari kita memahami. Apa sih akhlak yang harus kita miliki ketika kita menjadi penuntut ilmu? Akhlak yang kita miliki ketika kita menjadi penuntut ilmu yang pertama sudah kita bahas, memfokuskan hati kita bahwasanya kita mencari ilmu semata-mata karena Allah. Kita sudah panjang lebar membahas ini. Pastikan Ibu bahwasanya mencari ilmu itu bukan hanya sekedar lalu lalang dan bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong. Karena di rumah bosen, gabut, tidak tahu apa yang dilakukan, ya udahlah saya ngaji aja. Toh di rumah juga nggak ada kerjaan. Suami kerja, anak sekolah, makanan catering, ya kan? Saya nggak nuduh Ibu. Lalu daripada saya di rumah ngapain? Jangan gitu. Kadang-kadang kebaikan ilmu, impact-nya datang kepada kita, dimulai dari keseriusan kita belajar ilmu. Karena yang mengingatkan kita itu ilmu. Dan ilmu itu netral, Bu. Tidak membela pihak lelaki, tidak membela pihak perempuan. Netral, membawa petunjuk pada kehidupan kita. Makanya pastikan ketika kita mencari ilmu, niatnya harus banyak. Kenapa Ustadz niatnya harus banyak? Keseriusan kamu menjaga niat sebelum belajar, maka sebesar itu pula kebaikan dan keberkahan Allah kirimkan untuk dirimu dan hatimu. Ustadz, kenapa ya saya kalau belajar sudah ngaji kok masih gelisah? Maaf, bisa jadi proses niatnya mengaji masih belum serius. Makanya akhirnya apa? Duduk sebentar, Bu. Saya mau ngaji jam 10. Ta'aruf dengan ilmu. 1. Supaya saya mendapatkan jalan ke surga.
2, memberkahi waktu saya. 3, menguatkan saya sebagai fungsi madrasah. 4, supaya saya terjauhkan dari neraka. 5, supaya ilmu memberikan kebaikan kepada saya. 6, supaya jalan yang saya lewati memberikan kepada saya saksi bahwasanya pernah melewati jalan itu untuk mencari ilmunya Allah. Ibnu Rajab itu berkata, orang yang serius, memiliki niat, itu orang yang serius pula hatinya dijaga oleh Allah. Dan semakin banyak kita menata niat sebelum kita belajar, semakin beragam pahala yang kita dapatkan. Kalau ibu belajarnya hanya sekedar autopilot, oh iya ya, ini Kamis pekan pertama, ya udahlah ngaji. Ada Ustadz Umar, udah jauh-jauh dari Bekasi, ambil buku, jalan, parkir, dah bismillah ngaji. Tidak apa-apa sih niat semacam itu, tapi biasanya kalau kita sering mempermainkan dan sering tidak serius terhadap niat, maka kebaikan pun tidak serius datang pada kehidupan kita. Kenapa ya Ibu? Kadang-kadang, maaf ya, saya pernah menjumpai ada seorang syekh guru saya berkata, kenapa ya kalian ada orang belajar dengan tema satu, pengajarnya sama, tapi impactnya setelah keluar itu beda. Ada yang langsung tertunduk, Masya Allah dosa saya banyak banget ini. Keluar lemes gitu, pengen ngambil air wudhu sholat. Tapi ada yang mereka ketika habis kajian materinya sama, ustadznya sama, keluar biasa aja, tenang, santai gitu. Kata syekh itu kepada kami, itu karena persoalan dibedakan dengan keseriusan menjaga niat. Saya ulang kembali walaupun saya sudah menyampaikan materi ini. Sekali lagi Bu, kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa semua ibadah itu selalu diributkan masalah niat? Simpel. Karena kita punya Rabb yang sangat detail melihat niat manusia pada kehidupan. Tidak ada yang dijadikan spotlight oleh Allah ketika melihat hamba, kecuali yang dilihat itu niatnya. Makanya niatnya apa? Bukan karena pengangguran. Ya. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa kamu suka ngaji? Ya nganggur Mbak, ibu rumah tangga. Jangan. Jangan serendah itu kita meletakkan niat kita. Yang kedua, berusaha beramal. Maka sesungguhnya maaf, kalau kita ada kewajiban beramal sebagai bagian dari kehidupan akhlak, kalau kita belum mampu beramal, jangan sampai akhirnya tidak mau ngaji. Tapi mintalah kepada Allah kekuatan. Ya Allah, saya sudah belajar ini dari ustadz ini, saya belajar ini dari kitab ini, tapi belum bisa mengamalkan. Maka yang kita lakukan jangan akhirnya antipati terhadap ilmu. Hanya karena kita belum bisa mengamalkan. Tapi mintalah kepada Allah dengan sebuah doa yang menggelegar begitu agung. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wa ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Itu kafarohnya, itu membayar ketidakmampuan kita ketika kita belum bisa mengamalkan semuanya. Jangan malah benci kepada ilmu. Karena apa? Ada orang, karena mereka tahu konsekuensi dari ilmu harus beramal, karena sering merasa tidak bisa beramal, dia tidak mau lagi berilmu. Kok nggak ngaji Pak? Ini kisah nyata orang Bintaro sini. Dulu saya pernah ngelewatin fase, Ustaz. Saya nggak suka ilmu, nggak suka buku agama. Jadi kalau ada buku agama, dibeli sama istrinya, dibuka dikit gitu. Loh ini kisahnya tak? Terus kenapa saya begitu? Karena saya tahu kalau nanti saya membaca, wah saya tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, saya harus beramal. Lebih baik saya tidak tahu ilmunya, tidak ada kewajiban beramal. Ya benar juga sebenarnya. Cuma ini parah Bu. Kenapa? Ketidaktahuan orang tentang satu amal karena dia memang niat untuk menjadi bodoh itu lebih kejam adabnya daripada orang yang dia berilmu walaupun masih tertatih-tatih dia untuk beramal tapi terus meminta pertolongan sama Allah. Kenapa? Kondisi pertama itu yang lebih dibenci sama Allah. Kenapa? Dia berpaling. Dia tidak mau mencari dia.
Banyak nggak orang hari ini merasa bahwasanya kebodohan itu bukan dosa? Banyak, Bu. Mereka merasa bodoh itu enggak apa-apa. Yang penting saya nggak makan riba, nggak zina. Maaf, Bu. Dosa besar itu bukan hanya zina. Dosa besar itu bukan hanya kamu minum khamr. Tapi termasuk dosa besar itu apa? Seiring bertambah umurmu tidak bertumbuh ilmumu. Itu termasuk dosa besar. Karena apa? Allah paling benci sama orang yang bodoh terhadap kehidupan yang pasti dia jumpai, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi kalau semakin kita tidak ngerti, gimana nanti kalau tua, gimana nanti kalau meninggal dunia, bagaimana amalan yang mendekatkan akhirat, kok semakin tidak ngerti, semakin Allah itu tidak suka sama orang itu. Makanya sekali lagi, ini quote-nya, yang tidak bertambah umurnya, tidak bertumbuh ilmunya, dibenci sama Allah. Makanya Rasulullah mengatakan abghadur rijal indallah alimun bid dunya jahilun anil akhirah. Makanya Rasulullah bersabda, siapa orang yang paling dibenci di bawah kolong langit? Bukan pezina doang. Tapi yang paling dibenci di bawah kolong langit itu siapa? Dia ngerti urusan dunia, ilmu dunia dia paham, dia sempat pelajari ketika SMA dan kuliah, tapi urusan akhirat tidak pernah dia belajar. Kenapa? Merasa bodoh itu tidak dosa di hadapan Allah.